diskursus soal perpanjangan masa jabatan presiden atau presiden 3 periode yang terus bergulir sudah tidak tepat lagi, karena hal itu akan mengarah pada situasi kontraproduktif. Diperlukan upaya menghentikan polemik yang kurang menyentuh pada pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat saat ini. Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melarang para menteri untuk berbicara tentang penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Arahan itu disampaikan langsung kepada para menteri, meminta kepada mereka untuk lebih sensitif pada kesulitan yang dihadapi rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 atau disingkat UUD 1945 menentukan masa jabatan presiden dan wapres hanya 2 periode. Ketentuan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga tahun 2000 menjelaskan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Secara prosedur, memang perubahan masa jabatan presiden masih berpeluang untuk diubah. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 37 UUD 1945 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Pasal tersebut menentukan ayat 1, usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Ayat 2-nya, setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian mana yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Ayat 3, untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Ayat keempat, putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Jadi, secara prosedural, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terutama terkait masa jabatan presiden tetap bisa dilakukan. Prosedurnya terserah MPR, dan kalaupun harus menolak gagasan itu juga akan kembali pada sikap MPR. Tetapi berbeda secara substansi atau materi muatan. Secara substansi bisa merusak demokrasi dan berbelok dari tujuan reformasi 24 tahun yang lalu. Sebab saat reformasi, tuntutan utamanya adalah
untuk membatasi masa jabatan presiden. Bagaimana saat Orde Baru waktu itu Soeharto mencoba mengakali pasal UUD 1945 dan ia selalu dipilih terus hingga 6 periode. Presiden Jokowi dalam sambutannya pada Musyawarah Rakyat atau Musra di Bandung dengan tegas menyatakan bahwa ia taat konstitusi. Ditegaskan bahwa konstitusi mengatur presiden yang menjabat maksimal 2 periode, tidak boleh lebih. Karena itu ia patuh pada peraturan bernegara tersebut. Masa jabatan presiden selama 2 tahun sudah sangat ideal. Jika melakukan perubahan, masa jabatan justru akan memendam perusakan terhadap demokrasi. Sekaligus, apapun orangnya, tetap harus dibatasi masa jabatannya. Sebagai suatu contoh, ketika Amerika dipimpin oleh Roosevelt, rakyat menginginkan presiden itu untuk terus memimpin Amerika. Tetapi justru Roosevelt sendiri yang meminta dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar mereka. Dia melihat bahwa masa jabatan pemimpin negara sudah layaknya dibatasi. Pembatasan terhadap masa jabatan presiden justru perlu dilakukan karena untuk keberlangsungan demokrasi. Jangan sampai demokrasi membuat masyarakat mengkultus individukan. Apabila masa jabatan presiden tidak dibatasi, akan menimbulkan keadaan yang membahayakan bagi kehidupan bernegara, yakni seseorang akan menjadi otoriter, abuse of power, menyalahgunakan kekuasaan, regenerasi kepemimpinan nasional macet. Seorang bisa menjadi diktator dan timbulnya kultus individu. Untuk itulah, menurut Presiden Jokowi, banyak persoalan yang perlu ditangani ke depan, mulai dari ancaman krisis pangan dan energi, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam memilih calon presiden di tahun 2024. Ya, jangan sampai ada presiden yang dipilih berulang sampai 6 kali. Pelajarannya, kekuasaan yang begitu langgeng menimbulkan permasalahan dan tidak baik di kehidupan bernegara. Masa jabatan presiden yang dibatasi hanya boleh 2 kali terpilih tersebut merupakan hal yang mustahil untuk dirubah. Sebab hal itu merupakan amanat reformasi, kecuali Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR berkehendak untuk mengubahnya berdasarkan ketentuan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Akhirnya, benar apa yang telah dikatakan oleh Lord Acton, power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely.